Pengumuman itu jatuh di tanggal 17 Juni 2026, besok hari Rabu. Akan tapi untuk jadwal terbaru Bapak Ibu bisa lihat diubah atau diundur menjadi tanggal 24 Juni 2026. Artinya di halaman 28 dia. Di halaman 28 Bapak Ibu yang mau terus aja di kolom komentar file ini. Nah, di halaman 28 ini Bapak Ibu, penata layanan operasional. Ini jabatan sama ya. Kalau kita lihat di sini, nah sama ya, penata layanan operasional. Jadi untuk kompetensi teknisnya apa-apa yang dipelajari cuma ada 5 poin ini Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Ampriyadi. Bapak Ibu, di video kali ini kita akan update kembali berita dan informasi terbaru berkaitan dengan program P3K Guru dan Tendik Sekolah Rakyat tahun anggaran 2026. Nah, hari ini kita akan coba menyampaikan ada beberapa perubahan di timeline pengadaan, terutama berkaitan dengan pengumuman Bapak Ibu yang sebelumnya pengumuman itu jatuh di tanggal 17 Juni 2026, besok hari Rabu. Akan tapi untuk jadwal terbaru Bapak Ibu bisa lihat diubah atau diundur menjadi tanggal 24 Juni 2026. Artinya pekan depan, Rabu depan baru diumumkan. Begitu juga dengan pelaksanaan seleksi kompetensi dengan CAT-BKN ya, yang semulanya dari tanggal 27 sampai tanggal 5 Juli sekarang berubah menjadi tanggal 7 sampai 16 Juli 2026. Artinya sebenarnya ini ada posisi positifnya juga. Dengan ini kita lebih bisa mempersiapkan diri ya untuk belajar terutama berkaitan dengan CAT-BKN ya, karena ini yang nanti bisa jadi penentu Bapak Ibu bisa lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap SKT. Oke, kita fokus ke CAT dulu. Nah, di sini juga kita akan coba memberikan informasi ya berkaitan dengan kisi-kisi terutama bagi Bapak Ibu yang melamar dengan jabatan wali asuh dengan jabatannya penata layanan operasional, kemudian wali asrama, tendik lah terutama ya, karena banyak teman-teman kita yang Bang, saya baru pertama untuk untuk mencoba melakukan pendaftaran seleksi ASN ini. Baik, kita akan jelaskan berdasarkan pengalaman dari kita, berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan juga. Oke Bapak Ibu, nah yang pertama kita ingin sampaikan terlebih dahulu buat Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk yang kisi-kisi guru ya, berdasarkan di tahun 2024 itu nggak banyak perubahan Bapak Ibu ya, nggak banyak perubahan. Kalau guru itu kan ada 4 komponen untuk CAT-nya ya, Bapak Ibu bisa lihat. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kemudian manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan itu konsepnya sama Bapak Ibu. Oke, nanti kita akan jelaskan tersendiri. Di sini Bang Am ingin jelaskan berkaitan dengan tendik dulu, karena tendik masih banyak yang bingung. Kemudian untuk guru juga kita sebenarnya udah siapin materi-materinya. Bapak Ibu bisa ke kelas saya, kelas premium guru dan tendik. Nah, di soal latihan, soal tryout untuk guru udah selesai semua ya. Udah selesai semua, nanti akan ada 145 soal ya. Ini udah sampai tryout yang ke-9 buat Bapak Ibu guru ya. Jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Oke, dengan sebaik-baiknya. Oke, kita coba lihat yang tryout keempat. Nah, di sini sudah ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, kompetensi wawancara. Udah lengkap pakai banget Bapak Ibu ya. Jadi nanti kita akan update terbaru buat yang Bapak Ibu guru kalau misalnya nanti akan ada tambahan ya. Sementara Bapak Ibu pelajari aja, ini udah komplit banget sesuai dengan kisi-kisi yang P3K. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin jelaskan untuk yang tendik Bapak Ibu ya. Untuk yang tendik Bapak Ibu belajarnya bagaimana? Terutama yang berkaitan dengan kompetensi teknisnya Bapak Ibu ya. Kalau manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu kurang lebih sama dengan yang ada di tenaga pendidik ya, dengan fungsional guru. Nah, untuk kalau guru kan itu berkaitan dengan ini ya,
pedagogik ya sekarang, berkaitan dengan pedagogik. Tapi kalau untuk tendik ini Bapak Ibu harus bisa ngebedainnya. Nah, kalau wali asuh itu jabatannya adalah penata layanan operasional. Begitu juga dengan wali asrama, jabatannya adalah penata layanan operasional. Artinya dua ini untuk kompetensi teknisnya sama Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan kisi-kisi yang di tahun 2024. Nah, karena tahun 2026 belum ada edaran materi pokoknya. Jadi kita mengacu ke materi tahun 2024 P3K tahun 2024 ya Bapak Ibu ya. Mungkin dalam waktu dekat bakal keluar tapi yang nggak jauh dari referensi ini. Nah, ini Bang Am udah catat kalau di halaman 28 dia. Di halaman 28 Bapak Ibu yang mau terus aja di kolom komentar file ini. Nah, di halaman 28 ini Bapak Ibu, penata layanan operasional ini jabatan sama ya. Kalau kita lihat di sini, nah sama ya, penata layanan operasional. Jadi untuk kompetensi teknisnya apa-apa yang dipelajari cuma ada 5 poin ini Bapak Ibu. Melakukan kajian awal dengan permasalahan layanan operasional, menyusun rencana layanan operasional, menyiapkan bahan dan peralatan layanan operasional, melaksanakan layanan operasional sesuai hasil kajian dan mengevaluasi pelaksanaan layanan operasional. Nah, cuma 5 poin ini aja untuk teknisnya. Tapi ya kalau sudah dalam bentuk soalnya bisa jadi mengecoh ya Bapak Ibu ya. Kita udah ada soalnya, nanti Bapak Ibu tinggal akses aja. Kalau untuk soal latihan kita untuk guru untuk tendik ya ini udah lengkap Bapak Ibu, udah selesai semua. Kita coba lihat di sini yang misalnya nah ini ada wali asuh 1, wali asuh 2, ya, wali asrama juga ada lengkap di sini. Oke. Kemudian kalau untuk tryoutnya malam hari ini sudah mulai diproses Bapak Ibu mulai dari pagi karena ini kita membuat soal-soal yang baru ya Bapak Ibu bisa lihat misalnya di wali asuh. Nah ini wali asuh 1 kerjakan tryout ya. Nah di sini ada kompetensi teknisnya. Nah kurang lebih seperti ini kompetensi teknisnya ya. Oke ini akan kita update terus Bapak Ibu. Ini kompetensi manajerialnya. Nah kurang lebih sama lah ya. Oke. Nah kompetensi sosial kulturalnya dan wawancaranya. Oke, nanti soal-soalnya akan ditambah terus. Bapak Ibu tinggal cek aja satu persatu di kelas ID. Oke, kemudian kalau kita lihat lagi di bagian ini, untuk yang wali asrama berarti sama ya Bapak Ibu kompetensi teknisnya, tetap Bapak Ibu harus mengacu pada jabatannya ini yaitu penata layanan operasional. Ada 5 poin tadi. Nah, beda halnya kalau misalnya Bapak Ibu ngelamar sebagai operator sekolah, berarti jabatannya itu adalah pengelola ya, pengelola layanan operasional. Nah, apa-apa aja yang harus dipelajari. Nah, termasuklah pengelola keuangan, ini jabatannya pengelola layanan operasional. Sama ya Bapak Ibu ya. Nah, sama. Oke, jadi nanti tinggal dicek di bagian ininya Bapak Ibu. Nah, cari di sini satu persatu ya. Oke, satu persatu kita coba cari dulu. Nah, untuk pengelola layanan operasional, nah ini ya. Cuman hanya 5 poin aja untuk kompetensi teknisnya. Yang pertama adalah menyusun rencana kebutuhan peralatan operasional, kemudian menyusun jadwal penggunaan peralatan dan layanan operasional, memelihara dan merawat peralatan operasional sesuai dengan prosedur-prosedur, kemudian yang keempat mengoperasikan peralatan operasional, dan yang terakhir memperbaiki peralatan operasional sesuai dengan prosedur. Itu teknisnya Bapak Ibu. Oke ya. Kemudian untuk yang administrasi perkantoran dia sudah ke operator layanan operasional ya. Yang SLTA ya, SMA ya, ini jumlah pelamarnya lumayan banyak ini Bapak Ibu ya. Nah, coba kita lihat. Oke, ini sama operator sekolah, pengelola layanan operasional sama, pengelola keuangan juga sama. Nah, kalau Bapak Ibu yang administrasi perkantoran itu coba kita lihat apa-apa saja ya. Ini kan banyak yang ngelamar yang bagian ini ya Bapak Ibu ya. Dia ada di halaman 22. Coba kita lihat di halaman 22 di bagian ini ya. Halaman 22. Nah. Oke. Halaman 22 dia di poin 76. Nih, operator
layanan operasional. Sama ya Bapak Ibu ya. Nah, operator layanan operasional. Oke, kita lihat nih. Materi pokoknya yang harus Bapak Ibu pelajari untuk kompetensi teknisnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah menerima dan memeriksa sarana dan prasarana, kemudian mencatat dokumen sarana dan prasarana, mendistribusikan sarana dan prasarana, menginventarisasikan sarana dan prasarana, mengatur penggunaan sarana dan prasarana, mengecek kondisi sarana dan prasarana, memelihara sarana dan prasarana, memberikan layanan permintaan dan peminjaman. Nah, itu yang berkaitan dengan operator layanan operasional Bapak Ibu. Oke. Jadi kita semua soal-soalnya yaitu Bapak Ibu harus fokus pada kisi-kisi yang diberikan. Nah, sementara acuan kita adalah di tahun 2024. Nah, teman-teman kita yang telah belajar ini lumayan bagus-bagus pada nilainya tahun sebelumnya ya. Ya, terima kasih kelas ID. Saya Zainal Afirin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kelas ID atas modul dan beragam materi yang disiapkan. Semoga ke depan makin jaya. Nah, ini urutan kedua Bapak Ibu. Kemudian nih, terima kasih kelas ID belajar taruh di sini saya bisa mendapatkan skor 566. Ini CAT ya Bapak Ibu ya. Nah, begitu juga dengan 3A nih. Alhamdulillah kelas ID berkat terawih nilai saya lumayan tinggi Bapak Ibu. Lumayan tinggi. Nih 560 berkat belajar di kelas ID. Masya Allah ya. Barakallah, mudah-mudahan semua diberikan kemudahan nanti ya. Begitu juga nih saya kemarin hasilnya 516 Bapak Ibu ya. Ini yang guru-guru yang tendik dan lain sebagainya ini belajarnya, ini materi-materinya. Nah, begitu juga alhamdulillah peringkat 3 besar. Sering-sering latihan di kelas ID. Nah, katanya seperti itu. Mudah-mudahan diberikan kelulusan. 6 formasi dibuka, Masya Allah ya, peringkat kedua. Nah Bapak Ibu, silakan, ini banyak banget ya testimoni dari teman-teman kita. Silakan inilah dijadikan inspirasi buat teman-teman sekalian. Oke, nah seperti itu ya. Nanti tryoutnya ya belajar aja semuanya kalau untuk guru-guru. Kalau yang tendik silakan belajar yang sesuai dengan formasi yang Bapak Ibu pilih, karena ini di sini sudah kita sediakan satu kelas udah all in semua termasuk bimbingan FR dan lain sebagainya. Bapak Ibu pantau aja, di hari H kita akan share soal-soal yang bakal keluar buat Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini untuk materi operator ini udah keluar juga. Nah, ini udah ada Bapak Ibu materinya, pengenalan jabatan operasional, pengertian operator sekolah. Nah, ini lengkap ya, kita sesuai dengan formasinya Bapak Ibu ya. Pengelola keuangan ini juga ada, coba kita lihat. Nah, pengelola keuangan. Nah, ini pengertian pengelola keuangan dan lain sebagainya. Materinya juga mudah dipahami ya. Sangat mudah untuk dipahami ya. Wali asrama. Kita lihat. Nah, ini ada wali asrama, ada ringkasan materi ya. Nah, seperti itu, ada mind mappingnya juga biar lebih mudah Bapak Ibu dalam belajarnya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira udah dapat gambaran untuk yang tendik bagaimana cara belajar kompetensi teknisnya. Untuk manajerial, sosial, kultural, dan wawancara itu mudah ya Bapak Ibu ya. Nanti kita di video berikutnya kita akan kasihkan tips dan trik menjawab dari masing-masing kompetensi. Karena pada dasarnya mudah Bapak Ibu. Yang perlu pemikiran itu adalah pada bagian kompetensi teknisnya. Begitu juga dengan SKT, nanti perlu pemikiran karena ada soal bahasa Inggris, psikotes ya, wawancara. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang mau kelas ID bergabung bersama kelas ID ya, Bapak Ibu kepoin aja di sini. Alhamdulillah kita banyak event, ada webinar, ada undian, ada giveaway. Bapak Ibu lihat ada undian ya. Bapak Ibu kepoin aja ya, kita pandu di sini dan lain sebagainya. Ini lengkap, banyak event-event juga buat Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita coba akan pandu bagaimana cara bergabung bersama kelas ID. Caranya mudah, Bapak Ibu ketikkan aja kelas ID di Google tanpa spasi. Dia akan ada di tampilan paling atas Bapak Ibu yang ini. Nah, klik aja satu kali. Oke, sebelumnya kita juga sudah ada di Play Store ya. Ada Facebooknya juga, Instagramnya, ada TikToknya juga ada. Lengkap ya Bapak Ibu ya. Testimoni dari teman-teman juga lumayan bagus di sini. Oke, klik aja satu kali. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Ini informasi depannya. Ya, nanti kita akan ambil kelas yang ini. Mudah-mudahan vouchernya masih ada, jadi nggak sampai 100.000 Bapak Ibu ya, mudah-mudahan masih ada. Ikuti panduan ini Bapak Ibu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini teman-teman salah satu pemenang umroh di tahun 2026 dan insya Allah kita akan adakan lagi di tahun 2027 ini 2027 Bapak Ibu. Insya Allah kita akan berangkatkan satu orang lagi ya, ditunggu eventnya, nanti akan ada pengumuman informasi resminya. Oke. Nah, ini pemenang umroh Bapak Ibu tanggal 19 berangkatnya ya. Berangkatnya tanggal 19. Ini testimoni dari teman-teman kita juga. Wow, lumayan banyak ya. Ada 75 ribuan yang telah lulus bersama kelas ID. Saatnya giliran teman-teman. Daftar aja seperti ini. Klik daftar, kemudian
isi nama, kalau bisa pakai title, karena nanti ada sertifikat coaching, nomor HP, email, password, dan konfirmasi password. Nanti klik daftar aja. Kalau sudah, klik masuk sekarang, ya. Nah, setelah login Bapak Ibu akan tampil seperti ini. Nanti akan ada namanya Bapak Ibu, ya, ada nama lengkapnya di sini. Nah, untuk ambil kelasnya, Bapak Ibu bisa langsung klik menu beli kelas di sini, bisa klik menu beli kelas seperti ini. Nah, akan muncul kelasnya. Kelas yang mana, Bang? Kelas yang ini, Bapak Ibu. Jangan sampai ada salah kelas, ya, kelasnya yang merah putih, ya, sesuai dengan warna bendera kita, ya, warna merah putih. Nah, di sini namanya adalah P3K Premium Guru dan Tendik. Jadi dalam satu kelas itu ada materi, ada soal latihan, ya, ada tryout-nya juga dengan sistem CAT. Sistem CAT adalah ada waktunya, ada mundurnya, ada penilaian dan lain sebagainya, ya. Jadi nggak kirim file Bapak Ibu, nggak kirim e-book, enggak, ya. Bapak Ibu ada punya satu kelas, ya, lengkap semua. Nanti tinggal lihat kelas aja. Nah, Bapak Ibu akan dapat semua ini. 16 materi pembelajaran akan terus diupdate, 600 soal latihan akan terus diupdate, dan 1238 soal yang akan terus diupdate Bapak Ibu. Akan terus diupdate. Oke. Nanti ini harganya 100 sekarang. Coba Bapak Ibu masukkan 2026 jadi ASN huruf besar semua, coba terapkan. Yang awalnya 100 mudah-mudahan dapat potongan, ya. Nah, berhasil menerapkan kode voucher, Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah dapat potongan. Kalau sudah dapat potongan, nggak usah ragu-ragu lagi Bapak Ibu. Nanti klik bayar saja. Maka Bapak Ibu diarahkan ke 4 metode pembayaran, ada transfer bank, auto retail, wallet, dan pembayaran QRIS. Kalau transfer bank bagaimana? Misalnya nih Bapak Ibu punya bank BRI, berarti klik BRI, silahkan transfer ke virtual account number ini, namanya dan jumlahnya. Untuk admin Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung, udah dibayarin sama kelas ID untuk adminnya, ya. Nah, ini ada auto retail, kalau misalnya Bapak Ibu nggak ada bank, ya bisa ke Indomaret, ke wallet juga ada nih, ada Dana, ShopeePay, link aja, OVO, dan pembayaran QRIS kami rekomendasikan, tinggal di barcode selesai. Nah, dalam hitungan detik itu kelasnya bisa langsung dibuka Bapak Ibu. Di mana? Di menu kelas saya. Nah, Bang Amin ini ada juga kelas CPNS dan lain sebagainya, ya. Nah, ini ada juga kelasnya Bapak Ibu, ya. Nah, oke. Nanti kelasnya akan muncul secara otomatis. Jadi nggak perlu Bapak Ibu kirim bukti pembayaran dan lain sebagainya. Karena by system semua otomatis Bapak Ibu. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu nikmati, ada grup WhatsApp-nya juga, ada sertifikat coachingnya buat Bapak Ibu juga, ya. Nanti klik aja sertifikatnya, silahkan ditempel. Biasanya kita ada event Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah lulusnya buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.